Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia dari Stikas Surya Global di Yogyakarta atau Stikas Surga ya. Terima kasih kepada para sahabat-sahabat PPNI di sini. Saya mohon izin untuk sekedar sharing, tidak menggurui. Namun sebelum kita membahas topik berdamai dengan corona, saya mohon izin untuk sekedar membuka perspektif para tenaga medis di sini, para sahabat-sahabat semua, untuk kita sama-sama membahas tentang tinjauan kedokteran integratif dan fungsional dari perspektif Islami. Jadi saya di sini sebelum saya ingin berdamai dengan corona, jadi saya ingin membahas tentang tinjauan kedokteran integratif dan fungsional. Kenapa? Jadi sebelum kita melangkah kepada topik selanjutnya, jadi ilmu kedokteran termasuk ilmu penyehatan tidak berlahir dalam waktu semalam. Jadi ini merupakan suatu ilmu yang dari dulu ya, jutaan manusia bahkan dikenal sudah ribuan tahun silam, bahwa ilmu kedokteran ini diwariskan dari generasi ke generasi, dari bangsa ke bangsa. Kita mengenal peradaban-peradaban kedokteran, baik dari peradaban kedokteran Mesir, Yunani, Roma, Persia, India, Cina, sampai dengan peradaban Islam sudah mulai mengembangkan dasar-dasar ilmu kedokteran. Jadi kita di sini paham bahwa sejak zaman prasejarah, ilmu penyehatan itu kita sangat kental dengan mistik, dengan kesyirikan. Jadi belum kenal ilmu-ilmu yang sifatnya adalah tauhid untuk akidah dalam penyehatan. Kemudian berkembang lagi di zaman prasejarah kita mengenal Mesir, Mesopotamia, India, Cina, sampai nanti Yunani dan Romawi yang sangat pesat perkembangannya ya, dari sejak abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi. Ada tabib-tabib Yunani, bahkan kita mengenal mungkin Hippocrates, bapak kedokteran universal gitu. Sebenarnya Hippocrates dan juga dari Galen kita mengenal berapa unsur-unsur elemen-elemen baik itu tanah, angin, udara, air gitu ya. Ini adalah suatu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan penyehatan tubuh manusia tentunya. Nah, inilah yang akhirnya membuka perkembangan ilmu kedokteran sampailah di ilmu kedokteran Yunani dan Barat ini sampailah kedokteran Islam. Jadi di abad ke-7 dan 8 ini ya sudah mulai meningkat berbagai rujukan kedokteran Islam, di mana disinilah kita mengenal bahwa dalam hal ini kita merujuk pada Tibun Nabawi, yaitu semua perkataan, perbuatan Rasulullah yang berhubungan dengan kesehatan. Walaupun dalam secara tulisan gitu ya, ini merupakan suatu kumpulan dari nas-nas yang mungkin sempat hilang di abad terjadi waktu penaklukan dari Romawi gitu ya. Kemudian ini naskah-naskah tentang kedokteran Islam ini hilang. Nah kemudian ternyata setelah kita membukanya kembali bahwa Islam, agama inilah yang memberi kontribusi pada pengembangan ilmu kedokteran. Jadi kalau kita mengenal Ibnu Sina, Avicenna dikenal ya, Al-Zahrawi, bapak kedokteran bedah, kemudian Ibnu Nafis. Jadi kalau pernah mengenal William Harvey, penemu pembuluh darah, sebenarnya yang menemukan pertama kali adalah Ibnu Nafis. Jadi beliau yang menemukan bagaimana sistem sirkulasi darah. Bahkan Ibnu Rushdi juga ya, Averroes kita kenal, bahkan dari kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Sina sampai ratusan kitab yang terkenal adalah Canon of Medicine. Jadi ternyata mereka ini seperti Ar-Razi sendiri, mendirikan rumah sakit Bimaristan, yang disebut Bimaristan merupakan suatu center penyehatan yang juga terintegrasi dengan pendidikan di sana. Jadi kalau sekarang kita melihat rumah sakit pendidikan gitu ya, yang pertama kali membuat ini adalah Islam, ya Ar-Razi. Jadi sejak abad ke-9 sampai ke-13 begitu maju pesatlah sejumlah rumah sakit besar yang berbasis Islami ya, di sana sudah ada. Jadi kita begitu bangganya ketika kita mengenal kedokteran Islam dan tokoh-tokohnya, dan ternyata mereka-mereka ini mengenalkan konsep integratif medicine. Nah, yang sekarang masih orang bingung gitu.
Apa itu integratif? Jadi bagaimana penguatan itu dilakukan untuk memelihara keseimbangan tubuh kembali. Jadi adanya faktor-faktor internal tubuh dan faktor-faktor dari luar tubuh ini harus diharmonisasikan. Jadi kadangkala kalau kedokteran konvensional sekarang kalau kita pergi ke dokter spesialis gitu ya. Hari ini kita sakit kepala, perginya ke penyakit mungkin ke penyakit saraf, diberi obat syaraf gitu. Kemudian sakit diare, pergi ke dokter interna dikasih obat sakit diare. Kemudian gangguan haid ke dokter kandungan, dikasih obat hormonal untuk penyeimbangan hormonal. Alhasil setelah kita sakit kepala, diare, dan sakit gangguan haid, kita punya segenggam obat. Padahal kalau kita telusuri jauh dari akar permasalahan, kalau semua penguatan seperti ini tidak akan menjadi solusi bagi penyehatan umat manusia. Kenapa? Karena ternyata eh, ini mohon maaf slide-nya kurang bisa terkontrol. Karena di sini ternyata abad sekarang sejak tahun 1900-an ya, jadi satu abad belakangan ini, sebagian besar dinamika perkembangan penyakit menunjukkan wajah kelam karena banyaknya berjuta-juta manusia sakit dengan berbagai jenis macam penyakit. Jadi muncul penyakit-penyakit baru yang akhirnya paham-paham kedokteran konvensional inilah yang didominasi dari kedokteran-kedokteran barat yang pahamnya reduksionis. Jadi menganggap tubuh manusia itu sepenggal-penggal. Sakit perut, obati dengan sakit perut, obat sakit perut. Sakit kepala, obat sakit kepala. Sakit gangguan reproduksi, ya gangguan reproduksi hormonal. Jadi inilah akhirnya memicu terjadi penyakit degeneratif. Apa itu degeneratif? Semakin gagal sel tubuh untuk kembali berfungsi. Jadi degeneratif artinya penurunan fungsi untuk sel mampu beregenerasi. Inilah yang membuat penyakit yang terjadi di dunia. WHO menandakan tahun 2008 saja sudah seperti ini. Kita lihat di garis warna hitam, penyakit ini yang paling tinggi sekarang kanker. Dari tahun 2005 sampai 2030 diprediksi terus steep increase meningkat. Kemudian penyakit ischemic heart disease, penyakit jantung koroner. Indonesia sendiri penyakit PJK nomor 1, bahkan BPJS sendiri sudah bersusah payah untuk membayar klaim penyakit jantung koroner di seluruh rumah sakit se-Indonesia. Kalaulah kita tafakur sejenak sebagai penyehat, baik itu sebagai nakes dokter, perawat, apapun profesi penyehat kita berkaca kalau memang kedokteran konvensional yang digadang canggih ini dengan pengobatan-pengobatan yang sangat luar biasa, teknologi yang sangat luar biasa. Namun mengapa angka insiden penyakit dunia semua didominasi oleh penyakit-penyakit degeneratif? Nah, inilah yang membuat saya sebagai dokter, walaupun saya sebagai dokter spesialis kandungan, namun saya coba untuk memperluas mindset saya. Karena WHO sendiri tahun 2011 mengatakan non-communicable disease. Jadi penyakit-penyakit yang sifatnya bukan infeksius gitu ya, penyakit degeneratif. Sampai ini merupakan data yang membuat WHO akhirnya berubah mindset. Sejak 2014 sampai 2023 nanti dikenalkanlah suatu pendekatan tradisional komplementer alternatif medicine. Kita mengenal Ayurveda, akupunktur ya, traditional Chinese medicine, Yunani, kemudian Korean, Afrikan. Nah, kenapa kita sebagai umat Islam kita mengenal Islamic medicine sebagai pilihan utama kita? Karena memang sangat sempurna karena semua perbuatan Nabi, perkataan Nabi adalah sifatnya wahyu dari Allah. Dan itu pasti hakul yakin adalah benar. Tinggal lagi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya sebagai pendekatan kesehatan yang holistik. Jadi di sini saya mencoba membuat satu circle. Kita bisa melihat circle di sini. Me di sini adalah diri kita sendiri, myself gitu ya. Jadi bagaimana pikiran dan kesadaran kita dulu ketika kita ingin mandiri sehat, dan kita mengerti bagaimana tubuh kita bekerja, bagaimana fisikal, emosional kita, bagaimana personal development kita ya, termasuk juga makanan minuman kita, bagaimana pola makan, pola bangun dan tidur kita, bagaimana relationship silaturahim kita, bagaimana keadaan spiritualitas kita, emosi manajemen stres kita, bahkan nanti bagaimana kita power of mind dalam relaksasi dan healing kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga beberapa kali kajian saya share gitu.
Saya ingin mensupport, saya hanya sebagai fasilitator yang membuat orang semakin awareness, semakin mindsetnya berubah, bahwa sentral dari penyembuhan harus berasal dari diri sendiri. Nah, disinilah me plus self-care ketika seorang sudah mampu memberikan care pada dirinya, kemudian kita sebagai nakes, sebagai fasilitator profesional care saja, provider saja, dan komunitas masyarakatnya juga saling support, saling mengingatkan, inilah yang disebut kesehatan yang holistik. Jadi kalau saya sebagai dokter yang berpaham holistik, integratif, atau functional medicine, istilah secara terminologi barat gitu ya. Kalau saya tidak mampu mengedukasi pasien saya tidak mampu membuat orang lain berubah mindsetnya, atau mulailah dia aware dengan fungsi-fungsi tubuhnya. Saya akan bersusah payah menyuruh dia untuk, ayo Bu, bangunnya pagi, jangan tidur lagi setelah subuh, berjemur Bu, jangan tidur ba'da isya. Nggak akan mungkin kita mengawal mereka. Tapi kalau kita buat mereka sadar, insya Allah upaya-upaya holistik ini akan mudah terlaksana. Nah, jadi sebelum itu kita lakukan, kita sebagai insan, sebagai tenaga kesehatan yang beriman tentunya, kita kembalikan kepada Quran. Seseorang yang punya ilmu adalah untuk beramal. Jadi gunanya ilmu bukan untuk disimpan, tapi untuk diamalkan. Dan ilmu harus kerap dengan iman, karena kalau kita sudah berilmu tidak punya iman, yang ada cuma ilmu yang menyelisih barangkali. Jadi di sini Al-Quran berkali-kali menyebabkan orang yang berakal, orang yang selalu menggali ilmu pengetahuan adalah orang yang ulul albab. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita membaca Quran. Dalam Quran surat Ali Imran 190 sampai 191, terutama disebutkan orang yang berakal ulul albab. Satu ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Siapa orang yang berakal atau ulil albab? Orang yang ketika berdiri, duduk, berbaring, memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ketika kita sebagai nakes, sebagai seorang yang sudah mungkin merasa berilmu dalam bidang kesehatan, kita harus menautkan ini kepada keimanan, agar akal kita selalu terpaut kepada Allah, agar kita mampu. Di sini ya, orang yang mempunyai akal itu siapa? Dalam Quran surat At-Talaq ayat 10. Orang-orang yang mempunyai akal yaitu orang yang beriman. Jadi kalau kita berakal tapi nggak ada iman, ya banyak orang cerdas tapi kerjanya menyelisih ilmu-ilmu Quran, menyelisih dengan legitimasi ilmu ilmiah saja sudah merasa benar gitu ya. Ini belum termasuk kategori orang yang disebut berakal dalam Quran. Nah, untuk itulah orang yang berakal, orang yang beriman. Salah satu beriman adalah mengimani Quran. Jadi kalau kita sudah yakin iman terhadap Quran, kitab suci yang pasti benar, maka Quran menjadi peringatan, anjuran, menjadi larangan, penawar atau syifa, dan sebagai hudan, penunjuk jalan yang benar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam Quran surat Yunus ayat 57 lengkap di sini sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Bukan hanya dalam dada, syifa terhadap penyakit yang sifatnya juga jasadi ya. Jadi ayat Al-Isra 82 ya, wa nunazilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minun. Jadi rahmat hanya untuk orang yang mukmin, tapi akan merugi bagi orang yang tidak beriman, tidak punya iman. Jadi memang Quran diuncuskan untuk itu. Jadi kalau kita sudah mengimani ini, kita sebagai manusia yang terlihat secara johir, terlihat secara jasadi ya, kita faham satu hadis sahih yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa dalam satu jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Kolbu Allahu alam, saya sendiri sebagai dokter, sebagai peneliti, sebagai pemerhati kesehatan Islami juga bertanya di mana kolbu. Walaupun dia bukan tidak tahu letaknya di mana, kadang-kadang disebut jantung. Allahu alam, apakah jantung, apakah otak, namun kita bisa mengatakan bahwa kolbu lebih ke sifatnya ruh. Jadi kita bukan hanya sebagai seonggok jasad, tapi kita juga dikendalikan oleh kolbu kita, jadi ruh. Jadi bagaimana kita mempelajarinya? Kita buka Quran lagi surat Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan pada mereka segala apa yang di wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bahwa Al-Quran adalah benar.
Jadi kalau sudah kita melihat alam afak ya, kita melihat diri sendiri, mempelajari ilmu tubuh sendiri, baik itu ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, keperawatan, semua mempelajari tubuh manusia. Patofisiologi, anatomi, sebenarnya bukan untuk dapat ilmu sekedar ilmu. Namun bagaimana kita menautkan ilmu ini semakin mengatakan Allah, Engkau Maha Besar, aku sangat kecil, dan Allah Maha Sempurna membuat tubuh ini seimbang. Karena kemudian ketika kita membaca Quran kembali, bahwa kita yakin Al-Quran dan Rasulullah itu pastilah suatu pedoman yang baik, yang sempurna untuk kita mencapai kesehatan, kita baca Quran lagi. Quran surat Al-Infitar ayat 7. Bahwa Allah sudah berfirman menciptakan kamu, menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Lihatlah organ-organ endokrin saja, dari mulai otak dan saluran reproduksi. Kalau di agama lain mengatakan cakra, energi. Dalam Islam tidak menganut ilmu-ilmu yang sifatnya mungkin kurafat gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya seimbang, tafakur diri saja kita sudah bisa bercermin. Mempelajari anatomi tubuh sendiri. Dari otak, aksisnya sampai ke saluran reproduksi, kelenjar anak, ginjal, adrenal, ke ovarium, sampai ke pankreas, sampai ke timus, ke tiroid, hipotalamus, hipofisis, semuanya di bagian tengah, seimbang. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak bisa tafakur ini, malah menyelisih ilmu-ilmu yang sifatnya berasal dari Quran, kita belum termasuk kategori yang ulul albab, orang yang berakal dan beriman. Nah, kita kembali untuk memulai membuka mindset kita mengenal tentang paham holistik ini. Sebelum kita mempelajari sesuatu yang besar, ada baiknya dan seharusnya mempelajari yang kecil. Jika sudah melihat bangunan tinggi yang berlantai puluhan lantai, ratusan lantai sekarang ada, pasti semua dimulai dari satu bulir pasir. Begitu juga tubuh kita. Terlihat di layar Dr. Meti sedang berbicara, sebelum saya ada di muka bumi, Allah menciptakan saya dari sebuah sel sperma ayah saya dan juga sel telur ibu saya. Jadi ketika seseorang tenaga kesehatan ingin berbicara tentang kesehatan manusia, kita harus mampu mengenal dari yang kecil-kecil dulu. Dalam hal ini adalah mempelajari sel tubuh. Jadi manusia itu disusun dari 100 triliunan sel. Jadi sel dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya sel menyatu menjadi organ, lalu sistem organ, bahkan menjadi suatu sistem organisme yang sempurna ya. Dan di dalam satu sel itu terdapat suatu inti sel dan di dalamnya adalah ada gen yang disebut DNA. Jadi sebelum sel ini membelah gitu ya, dia juga sudah membagi kromosom gitu. Jadi sebutir sperma, sebutir telur menyatu menjadi pembelahan baik itu mengalami mitosis maupun meiosis, itu yang dibelah adalah kromosom. Dan ini adalah materi genetik yang disebut DNA. Jadi faham-faham holistik ini yang ingin saya sampaikan, saya mulai mengajak kita berbicara dari hal yang kecil, dari sel. Dan sel ini ada yang membelah untuk bertambah banyak, bertambah besar, dan ada juga sel yang harus mati. Inilah sistem keseimbangan yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Infitar ayat 7. Kalau tafakur pada pagi hari ini, sambil duha kita memandang sel kulit kita. Kalau Allah tidak membuat sel kulit kita ini beregenerasi, barangkali kalau 3 minggu sekali kita mandi mengenal mungkin sel kulit mati daki gitu ya. Itu bukan hanya daki kotoran debu, namun sel kulit mati kita yang melakukan apoptosis. Mati secara terprogram yang insya Allah Allah regenerasikan kembali, tumbuhlah sel-sel baru. Yang merupakan proses siklus sel, ada yang apoptosis, ada yang tumbuh. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang selnya tumbuh atau selnya mati namun tidak seimbang. Jadi kalau kita lihat grafik ini, 50 sampai 70 miliar sel tubuh kita itu pasti mati terprogram atas izin Allah. Ini adalah sunnatullah, sesuatu yang Allah sudah firmankan dari Quran. Manusia menjadi degeneratif, gagal selnya untuk tumbuh menggantikan sel mati karena bahan baku untuk tumbuh selnya tidak dicukupi. Inilah satu konsep mendasar sekali ketika kita sebelum mengerti paham holistik, sebelum kita mampu berdamai dengan corona gitu ya, kita harus paham dulu yang basic-basic seperti ini. Jadi pertemuan kali ini saya sekedar sharing gitu tentang apa yang saya tafakuri, tentang apa yang saya teliti, tentang apa yang saya baca, bahwa nakes-nakes banyak yang tidak paham. Kalau tadi kedokteran barat mengobati sakit lambungnya tadi dengan obat mah, dia tidak menelusuri apa perilaku si empunya badan sebelum dia sakit mah. Barangkali tadi sel kebutuhan lambungnya dimasukkan makanan-makanan yang merupakan sifatnya adalah xenobiotik, sesuatu yang asing untuk tubuhnya gitu ya. Jadi inilah akhirnya
suatu paham integratif medicine, functional medicine, mengobati the whole person, not just the disease. Karena kalau kita mengobati the disease-nya saja, itu sudah dihilir karena penyakit itu sudah menjadi suatu kumpulan simptom. Simptom terjadi sebenarnya sudah terjadi kerusakan di akar yang sangat luas. Sakit gigi saja, kalau sudah sakit giginya bolong baru sakit, padahal hulunya adalah mungkin kariesnya yang tidak dibersihkan awal-awalnya karena habitnya jarang gosok gigi gitu. Nah, jadi paham holistik inilah yang akhirnya merupakan mengintegrasikan physically, emosional, mental, sosial, dan spiritual menjadi salah satu perhatian nakes. Bukan salah satu ya, menjadi satu yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Dan kita harus paham bagaimana menyeimbangkan tadi ya, health imbalance, struktur physically, proses biokimia, energi di mitokondria sel, dan bagaimana kita memanajemen stres. Ternyata ini sangat berinteraksi. Jadi sehingga tahun 90 bahkan 2015 berkembanglah di Amerika ada 60 anggota suatu konsorsium by Johns Hopkins University, ada Duke University, Georgetown, Mayo Clinic, sampai nanti di Inggris juga. Bahkan di 2014 American Board Physician Specialty sudah membuat akreditasi dokter spesialis ahli integratif medicine. Indonesia belum ada. Nah, inilah yang coba saya adopsi, bagaimana kelak kita bisa membuat suatu kurikulum baik dari tingkat yang mungkin diploma gitu ya, baik itu tingkat strata 1, bahkan mungkin salah satu mata kuliah di kedokteran atau di keperawatan agar paham integratif seperti ini. Jadi saya mencoba mengatakan holistik itu terminologi secara umum ya. Nah, dibahasakan sekarang adalah difference between ini di layar ada yang nulis-nulis. Maaf. Jadi konvensional medicine dan functional medicine. Jadi kita artikan di sini functional medicine sebagai pengertian yang sama dengan holistik ya. Jadi kalau holistik mungkin terlalu banyak ya, seperti yin dan yang juga holistik ya. Cakranya Ayurveda juga holistik. Namun kita coba membahasakannya lebih ilmiah. Conventional medicine adalah suatu kedokteran yang terjadi saat ini di Indonesia. Ada spesialis obgyn, spesialis penyakit dalam, ada spesialis penyakit saraf, penyakit anak gitu ya. Jadi merupakan suatu metode kedokteran pendekatan yang sangat reduksionis, terpisah-pisah gitu ya. Di sini symptom based treatment. Jadi diobati berdasarkan gejala. Dokter sebagai center. Jadi saya kalau mengobati orang sakit demam, obatnya sama, paracetamol semua. Nah, ini paham konvensional. Jadi all receive same treatment. Jadi semuanya menerima same treatment. Dan simptom berdasarkan suatu masukan untuk mendiagnosis, menegakkan diagnosis. Dari anamnesis gitu ya, tegaklah diagnosis kerja. Dan disease sebagai oriented. Jadi targetnya menyembuhkan penyakit gitu. Tidak tahu itu penyebabnya penyakitnya apa gitu. Enggak terlalu mencari tahu gitu. Dan ini specialized for particular disease. Jadi spesialisnya banyak gitu ya. Nah, inilah conventional medicine yang di grafik sebelah kiri yang warna merah. Sementara kalau functional medicine yang saya ingin kenalkan itu nanti saya jelaskan apa beda integratif dan functional gitu ya. Adalah men-treat underlying root. Jadi akar. Jadi pasiennya ini digali benar-benar. Sebelum dia sakit lambung, apa perilakunya seminggu ke belakang? Apa yang dia lakukan? Tidurnya bagaimana? Bagaimana stresnya? Karena ternyata pola stres ya. Di otak kita itu ada suatu sistem limbik yang mengatur emosional, dan di otak dan juga di lambung suatu aksis yang sangat terhubung, koneksi sangat erat. Kita kenal brain gut axis. Aksis antara otak dan lambung. Di sana dihubungkan dengan 5 juta syaraf-syaraf dari lambung sampai ke otak. Masya Allah ya, nervus vagus di sana. Jadi ada hubungan kalau orang stres jadi sakit lambung. Iya sekali. Jadi inilah paham-paham functional medicine, dicari tahu. Pasiennya sebagai center. Dan kemudian di treatment dengan holistic approach. Jadi ditanyakan bagaimana faktor tidurnya, bangunnya, manajemen stresnya, apa yang dimakan, apa yang dihirup gitu ya. Sehingga targetnya bukan oriented disease, tapi dia health oriented. Bagaimana mengembalikan fungsi kesehatan kembali secara fitrah. Treat whole body. Dan mencegah adalah sebagai fokus.
Nah, disinilah ternyata pendekatannya, kita lihat sebelah kanan grafiknya, kalau kita mencari akar penyebab masalah, insya Allah secara fitrah tadi Allah mengizinkan terjadi restorasi, satu proses perbaikan 12 minggu sel tubuh kita. Contoh kecil saja, teriris kalau lagi masak ibu-ibu. Ya, kita makan ya, kita mungkin langsung mungkin di-treatment dengan konvensional silahkan, namun dia akan mungkin self healing sendiri. Yakinlah, selagi manusia itu hidup di muka bumi, Allah sudah menjamin keseimbangan. Asal kita paham cara menjaga keseimbangan tadi. Kalau kita lihat saja ya, kalau tidak seimbang tubuh kita, kulit kita nggak pernah ada apoptosis yang mati terprogram, barangkali jadi manusia akar. Barangkali hidung saya pancung sampai 1 meter gitu ya, rambut saya tumbuhnya luar biasa, sampai tidak akan terjadi kesempurnaan secara physically. Allah sudah maha sempurna, dan proses inilah sehingga mengenal kenapa orang di PMI transfusi darah tiap 3 bulan minimal. Karena sumsum tulang dikasih untuk restorasi dari sumsum bone marrow untuk mengaktifkan pembentukan sel-sel darah. Ya, jadi hematopoiesis. Kemudian sel-sel telur. Bagaimana sel telur harus mengadakan proses ovulasi setiap 28 hari sekali. Termasuk juga testis setiap 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Sel syaraf setahun sekali, sel tulang tiap 2 bulan sekali. Pasti Allah akan mencoba membuat ini seimbang. Tadi asal syaratnya dietnya baik, nutrisinya. Pola hidupnya juga baik gitu kan. Karena apa? Kalau sudah terganggu saja tidur malam, kita ingat bahwa growth hormone itu dipicu distimulasi oleh melatonin yang ada keluar di malam hari. Tepatnya dalam Islam sudah Rasulullah anjurkan tidur pada Isya. Jadi kalau orang tidak tidur malam hari, bagaimana melatoninnya optimal merangsang untuk sekresi dari growth hormone. Dan kalau growth hormone tidak ada, bagaimana sel bisa regenerasi? Oke, taruhlah kita sebagai dokter, nakes, perawat, ada shift malam. Tapi apakah kita harus shift malam selama 1 tahun? Inilah yang akan menjadi suatu basic juga bagi provider rumah sakit agar juga mengatur shift, jangan sampai pegawainya shift malam selama 1 tahun. Jadi ini juga hak tubuh. Bagaimana tubuh juga punya hak untuk menerima hormon melatonin yang didapat ketika malam hari, dan ini akan optimal kalau tidur dimatikan lampu. Jadi inilah faham-faham kalau seorang dokter mampu mencari akar permasalahan, insya Allah akan tidak terjadi simptom-simptom penyakit, tidak akan timbul gejala penyakit. Memang sangat luar biasa. Karena perbedaannya di sini coba kita lihat ya. Kita lihat di sini bahwa pendekatan konvensional pasien adalah mempunyai yang mengadukan gejala-gejala penyakitnya. Sementara di sini pasien punya pasien tidak terlalu bercerita, tapi dokter yang menggali sampai di sini perbedaannya pendekatan dokter ke pasien dengan terapi yang sekarang 7-10 menit satu pasien. Tapi kalau dia berpaham integratif dan holistik, dia butuh 120 menit untuk kepoin pasiennya. Karena dia harus care gitu ya, melistening, mendengar gitu ya. Sampai nanti bertanya bukan hanya apa, tapi why gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang membuka suatu anamnesis yang sangat luas. Nah, memang agak sulit diterapkan. Kalau pasiennya 10 kali 120 menit, ya 1.200 menit dia akan nggak pulang-pulang bekerja terus. Nah, disinilah saya ingin jelaskan bahwa terminologi dari conventional medicine, kita fokus pada disease ya. Di sini ada drug, ada radiasi, terapi yang sifatnya diagnostik ya, radio ronsen, MRI, CT scan, sampai surgery ya. Saya juga masih melakukan conventional medicine saat ini. Kemudian kita mengenal alternatif medicine, contohnya pengutan ya alternatif, ya udah yuk bawa ke sana ditotok gitu ya, atau terapi suara, terapi ruqyah ya alternatif. Baru complementary medicine, misalnya kita membuat suatu konvensional dan juga memadukan ya antara konvensional terapi juga alternatif medicine. Contohnya berobat dengan obat tapi juga disuruh nanti ruqyah gitu ya, atau disuruh berbekam gitu. Nah, integratif ini juga sama, mengkombinasikan konvensional, alternatif medicine, tapi dia lebih safe. Karena apa lebih safe? Mulai dikemas dengan evidence base gitu ya. Dan functional medicine juga sangat-sangat dikemas dan spesifik dikemas dengan faktor-faktor keilmiahan di sini. Sehingga lebih safe untuk pasien.
Jadi ini kita mengenal ya, kalau kita mengenal sekarang complementary alternative medicine, ada cupping ya, hijamah, bekam, ada meditasi, hipnosis, ada biofeedback, relaksasi, gitu, cognitive behavior therapy, terapi sholat, terapi spiritualitas, homeopati, Chinese medicine, akupunktur, ayurveda, banyak sekali di sini ya, ada magnet terapi, ini sebut CAM. Ini merupakan terapi komplementer alternatif medicine, namun secara evidence base belum terukur. Nah, inilah lahir kemudian integratif medicine yang ingin saya sharing sekarang. Jadi adalah bagaimana irisan antara komplementer dan alternatif medicine, konvensional, dan juga mengajak manusianya sebagai sentral dari self-care yang tadi saya buat lingkaran tadi. Inilah yang disebut integratif. Mensinergikan, mengharmonisasikan gitu ya, semua pendekatan kesehatan menjadi suatu yaitu integratif medicine dan lifestyle yang harus berubah dari si individu sendiri. Dan kemudian implementasinya memang melalui pendekatan komplementer alternatif medicine, tapi yang sudah terbukti efektif gitu ya. Jadi kalau tidak ada terbukti efektif hanya berdasarkan empiris masih belum dikatakan integratif di sini. Contohnya seperti apa? Nah, akhirnya setelah integratif konsep sudah ada, dilakukanlah suatu implementasi terukur dengan functional medicine untuk mencari akar permasalahan penyakit tadi. Ya nanti kalau dihubungkan dengan corona, kenapa jadi yang ini bisa sembuh coronanya? Kenapa ini jadi terjadi worsening perburukan infeksi COVID-nya gitu? Ini kalau bisa kita sinergikan dengan paham-paham functional medicine. Jadi di sini holistic atau functional approach of care, kita fokus bagaimana kita mencari akar masalah dari penyakit, dari ketidakseimbangan kesehatan. Jadi ketidakseimbangan ya. Jadi di sini kita mencoba melakukan intervensi approach dengan terapik diet. Jadi bagaimana saya sebagai dokter, Ibu makannya bagaimana Bu selama seminggu ini? Saya mau lihat makan Ibu apa. Oh ya dok, saya hari ini makannya beli terus ya makanan instan gitu ya. Saya makan dari kemasan terus, saya jarang masak dok, saya makannya kerupuk, keripik gitu ya. Ya itu juga sudah tidak termasuk sudah mengganggu imbalans pastinya. Kemudian mulai mengenalkan botanikal atau herbal medicine. Kemudian kita juga melakukan pengecekan laboratorium gitu kan sebagai salah satu penunjang bagaimana step-step berikutnya untuk dilakukan pendekatan kesehatan. Nah, jadi functional medicine holistik ini apa yang dia dekatkan? Apa yang dia dekati pasiennya? Bagaimana pasien itu stresnya? Bagaimana gut health-nya? Keseimbangan flora-flora mikrobioma dari sel-sel saluran cernanya? Bagaimana dia manajemen stres emosionalnya? Bagaimana proses detoksifikasinya? Apakah dia minumnya banyak, buang air kecilnya nggak ada? Apakah bagaimana defekasinya setiap pagi terjadikah? Gitu kan? Bagaimana pola olahraga exercise-nya? Bagaimana kesehatan mentalnya? Apakah dia orangnya sadistik? Apakah dia orangnya sangat empati? Apakah orangnya sangat gemar bercharity gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat spiritualitasnya, apa yang dia minum sebagai suplemen, bagaimana pola tidurnya, bagaimana silaturahim dan relationship-nya, bagaimana pola makannya. Luar biasa. Jadi wajar satu dokter berpaham integratif dan fungsional melayani pasien sampai 120 menit. Karena yang dia gali sangat banyak. Jadi inti dari functional medicine atau holistic approach in medicine, dari terminologi barat disebut functional medicine ini ya, kita mempersonalisasi, mengerti, paham genetik, pengaruhnya environment, lingkungan dengan genetik manusia itu. Kemudian bagaimana kita memprediksi beberapa strategi pendekatan, membuat risiko-risiko dari pola-pola yang dia lakukan. Misalnya gini, dia selalu saja minum dari botol plastik yang pasti tahu dengan botol plastik dengan air panas memicu terjadi tumpukan bisphenol A. Lambat laun maka tubuhnya akan berisiko menderita penyakit kanker. Nah ini juga kita harus sebagai dokter yang berpaham integratif dan fungsional atau nakes, sudah mulai stop Bu ya. Saya mau ngobatin Ibu minum herbal, tapi Ibu habitnya masih gunakan makan bakso pakai plastik. Ya tetap aja BPA masuk ke tubuh Ibu. Nah ini paham-paham yang disebut tadi fungsional tadi. Kemudian bagaimana kita membuat partisipatif, jadi empower, engage, terikat dengan pasien sebagai sahabat. Luar biasa di sini. Ya barangkali kalau kita, tapi kita mencegah dia jatuh sakit. Nah, kalau konvensional masih jauh dari tujuan seperti ini. Jadi, secara ultimately kita mengatakan functional medicine adalah meremove apa yang tidak
baik dalam sistem kesehatan, tapi menambahkan apa yang harus mensupport dari sistem seimbang pada tubuh. Jadi kita membuat penapisan. Apa itu contohnya? Kita menapis apa yang disebut eksposum. Eksposum adalah sesuatu yang memapar tubuh dari luar. Jadi sebagai seorang nakes, tanyakan pasien apa yang dia hirup, apa yang dia balur ke tubuhnya, apa yang dia makan dan apa dia minum. Termasuk itu apakah obat, chemical, radiasi, nutrisi bagaimana, stresnya juga sebagai apa, alergen, infection, trauma. Jadi ini sesuatu yang memang akan berdampak pada gen gitu. Ini ya eksposum tadi ini merupakan suatu CDC website sudah mengenalkan dari suatu organisasi kedokteran spesialis integratif dan fungsional mengenalkan eksposum. Jadi seorang nakes mengetahui paparan environment, ya, diet, ini kita lihat di tulisan ini, lifestyle-nya bagaimana, karena ini adalah sangat unik berkarakteristik memapar gen ya, dan memapar fisiologi fungsi tubuh kita. Jadi kalau kita nggak peduli dengan hal-hal seperti ini, kita belum berpaham holistik, atau belum berpaham integratif dan fungsional. Jadi inilah sebuah pohon ya, suatu patokan personalizing lifestyle and environment faktor bagaimana seorang nakes paham bahwa akar masalah ini yang harus kita concern, perhatikan. Kalau yang konvensional, kita hanya melihat organ sistem diagnosis di atas. Jadi kalau yang sakit endokrin diabetes, berarti sakit diabetes dengan mungkin metformin gitu ya. Dia sakit kardiologi ya kasih obat anti untuk pengenceran darah barangkali. Penyakit paru kasih untuk bronkodilator. Akhirnya sepenggal-penggal di terapinya. Tapi kalau jauh ke akarnya, kita akan lihat di sebelah kiri ya. Kita akan melihat di sini. Nah, ini dalam Quran surat Ibrahim dalam. Kita akan lihat klipnya bagaimana, exercise-nya bagaimana, nutrition dan hidrasi minumnya, stresnya, relationship, manajemen traumanya, mikroorganisme baik organisme di luar tubuh dan dalam tubuh, dan juga environment polutannya. Ini kita perhatikan benar-benar. Dan kita kalau memperhatikan pohon ini dan memperhatikan akar, agama Islam sudah mengajarkan bagaimana seseorang yang beriman harus memperhatikan cara Allah membuat perumpamaan melalui kalimat yang baik sebagaimana pohon yang baik yang akarnya kokoh serta cabangnya sampai ke langit. Jadi Al-Quran sudah mengajarkan ketika melihat pohon yang kokoh, dahannya rimbun, buahnya lebat, lihat bagaimana perumpamaan akarnya yang kokoh. Jadi kalau hendak menghasilkan buah yang banyak, ya akarnya harus akar yang sehat gitu ya. Sesuai dengan apa yang dia hasilkan nantinya. Nah, akar inilah akhirnya diteliti secara ilmiah. Sekarang saya salah satu dokter yang sekarang dalam disertasi saya meneliti epigenetika. Saya mencoba bagaimana gen dari pendekatan non-sequence DNA gitu ya, bisa diubah switch off dan switch on gen dengan mentalnya bagaimana, emosionalnya, spiritualnya, attitude, habit, dan experience, dengan cara kita memperhatikan sleep dan relaksasi, exercise atau movement pergerakannya, olahraganya, bagaimana makan minumnya, bagaimana manajemen stresnya, bagaimana silaturahimnya, traumanya, mikrobiom dalam saluran cernanya barangkali, dan juga lingkungan sekitarnya. Karena ini bukan hanya karena empiris, dikenal sekarang ilmu kedokteran precision, di mana sekarang berkembang dengan revolusi industri, bahwa data-data populasi kesehatan center di Amerika, di Eropa, dan di Jepang dikelompokkan kelompok orang yang berpenyakit dan kelompok orang yang sehat dan kelompok orang yang beresiko. Ada sekitar 7 miliar manusia di atas muka bumi ini saat ini gitu ya. Dia meneliti dengan mengkombinasikan faktor genetik, biologi, dan kedokteran. Dan disinilah kita berkutat dengan yang disebut DNA. Dan DNA ini ternyata bukan hanya untuk melihat sekuen susunan DNA saja, tapi juga berhubungan dengan metabolisme. Jadi kenapa orang jadi mutasi DNA-nya, mutasi gennya menjadi sel kanker? Ternyata mutasi ini berawal mungkin dari metabolismenya makanan yang tidak sehat. Dan bagaimana susunan proteomik dari susunan yang dia makan ternyata disusun menjadi suatu proses yang salah. Misalnya adanya insersi dan delesi dari susunan DNA. Akhirnya berpengaruh kepada genom. Nah, epigenetik sendiri apa? Ternyata epigenetik ini adalah suatu pendekatan tadi, kita memperhatikan pola makan, pola tidur, pola aktivitas, pola berjemur, pola silaturahim, manajemen stres yang baik. Secara evidence based, ternyata inilah yang akan bisa membuat program penyehatan seorang manusia yang holistik. Masya Allah.
Dan ternyata pola-pola bagaimana setelah saya tadabbur dari Quran, betapa sempurnanya uswatun hasanah kita Rasulullah SAW, bagaimana pola anjurannya setelah subuh jangan tidur lagi. Karena di pagi hari adalah suatu proses nitrit oksida begitu ingin mencegah rigiditas pembuluh darah kapiler kita. Bagaimana matahari ketika sholat duha ditandai dengan sholat awabin, awabin di mana matahari juga merupakan suatu yang masuk ke bintik suprachiasma nuclei yang merupakan suatu start over dari circadian rhythm jam biologis tubuh. Bagaimana sistem imun, sistem hormonal, dan sistem syaraf teraktivasi. Bagaimana kalau orang habis subuh tidur, sistem ini blunder. Jadi acak-acakan. Bagaimana Rasulullah itu disuruh kailullah umatnya gitu ya, untuk tidur siang. Bagaimana ketika itu adrenalin sedang puncak-puncaknya meningkat pada siang hari. Disuruhlah tidur sebelum zuhur. Jadi kemudian malam hari sesudah isya disuruh tidur, matikan lampu, hadisnya sohi. Ternyata dengan mati lampu merangsang melatonin, bintik suprachiasma nuclei tidak mendapatkan cahaya dari kelenjar pineal mengaktifkan melatonin. Melatonin mengaktifkan growth hormone. Masya Allah, mana lagi yang mau didustakan? Ya, nikmat Allah dari Quran dan uswatun hasanah sebagai orang ulul albab, saya sebagai dokter ingin membuka mindset sahabat-sahabat saya bahwa kita sebagai seorang yang mungkin terlegitimasi secara ilmiah, bukan ilmiah dulu yang kita dahulukan, namun iman, agar akal kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Nah, kemudian inilah yang terus akhirnya berkembang precision health sekarang. Di tahun 2018 sudah berkembang precision medicine. Saya terus memperhatikan jurnal-jurnal paper tentang precision medicine, mengkombinasikan sosial ekonomi, neighborhood, sampai silaturahim ya, diet, exercise, mikrobiom atau probiotik dalam tubuhnya, bagaimana organ, sel, metabolisme, proteom, dan RNA dan A ini terintegrasi. Inilah yang disebut paham integratif dan fungsional secara terukur. Jadi mengenalkan ini memang adalah untuk mencegah agar DNA kita stabil, ya, kestabilisasi dari genom kita stabil sehingga semua penyakit saat ini kalau ditelusuri adalah penyakit gara-gara terjadi mutasi gen, baik silent maupun dia secara phenotype gitu ya. Jadi penyakit TBC saja kegagalan makrofag untuk fagositosis dari kuman mikro tuberkulosis ini bakterinya itu gagal ya untuk difagositosis karena makrofagnya setiap sel pasti punya DNA dan setiap mitokondria juga punya DNA. Terjadi di sana silent mutasi sehingga tidak performance. Akhirnya lepas, bakterinya nggak bisa dimakan, menimbulkanlah serangkaian dari adaptive immunity. Ya, jadi apapun sekarang basicnya adalah ke gen dan gen bisa diaktifasi, bisa switch off dan switch on dengan kita memanipulasi ya, melakukan pendekatan yang sifatnya epigenetika. Ya tadi faktor-faktor yang holistik atau integratif itu yang harus kita tahu. Dan di sini ternyata luar biasa bahwa penyebab terjadinya kanker itu secara gen aja, gen bawaan ya. Misalnya ada orang tua kanker, terus anaknya jadi kanker. Enggak, hanya 5-10%. Tapi 90%-nya adalah environment, lingkungan. Apa itu? Dietnya 30-35%, pola merokoknya barangkali, obesitasnya, infection bisa seperti kanker hepatoma gitu ya, penyebabnya adalah virus hepatitis C gitu. Nah, tapi environment-nya lebih besar. Nah, kalau demikian environment bisa juga karena infeksi, food additive ya, termasuk penyedap, pewarna, pengembang, perenyah gitu, penggurih, itu juga kadang-kadang banyak ibu-ibu sekarang malas masak, akhirnya beli makanan instan, pencet gadget. Kita nggak tahu provider makanannya memasukkan apa yang di dalam makanan itu. Inilah penyebab terjadinya faktor environment sebagai pemicu terjadinya silent mutasi dari gen kita. Nah, kembali untuk menjadi sehat, kembali ke self-healing within. Di akar tadi, sehingga faktor lifestyle inilah yang merupakan suatu kunci dari pendekatan integratif dan fungsional. Pendekatannya seperti apa? Ini dia, secara teknis, ayo. Baik itu perawat, baik itu dokter, discovery. Bagaimana 15 menit waktu kita, tidak harus tatap muka, saya juga melayani pelayanan secara WA, ini Ananda Aisyah, suka saya konsultasi online, itu ya, 15 menit saya menggali. Apa masalahnya?
Kemudian saya mencoba interview secara virtual, bagaimana saya mencoba mendeterminasi bagaimana hasil tes labnya Bu, bagaimana saya perlu tahu juga gitu kan, apakah dia anemia, apakah dia hiperkolesterol gitu kan, apakah dia tinggi ketonuria dari urinnya, banyak hal yang harus saya baca juga secara laboratorium contohnya. Kemudian saya akan deep dive into your medical lifestyle. Jadi setelah saya mengetahui, saya mencari tahu bagaimana lifestyle-nya dia. Termasuk di sini treatment dietnya, apa yang dia suplementasi atau yang dia konsumsi, bagaimana lingkungan sekitarnya. Apakah dia tinggal di kawasan pabrik yang polusinya banyak gitu ya? Apakah dia tinggal di kawasan yang tempat pembuangan sampah barangkali. Ini perlu ditanya. Akhirnya setelah kita mengintegrasikan semua, kita memilih pendekatan apa terbaik untuk dapat membantunya mengembalikan fungsi fitrah tubuhnya. Jadi fokusnya bukan mengobati hilangnya dari sakitnya saja, jauh lebih ke hulu. Ini contoh dari status ya, functional medicine di Amerika, Richmond University saya ambil. Kemudian saya belajar juga di sana secara online gitu. Gimana fisiologis dan function dari tubuh kita ini meliputi asimilasi, struktural physically, ke transportasi, kemudian repair energi, biotransformasi. Ini dilakukan pendekatan dengan 5 faktor pendekatan. Perbaikilah sleep dan relaksasi, tidur dan bangunnya, polanya. Contoh pola hidup Rasulullah. Solusinya. Bagaimana exercise dan movement, bagaimana kita menyarankan olahraga ya, bagaimana di saat matahari UVB itu sangat banyak ya, jadi UVB ini dinilai dari panjang gelombang terbaik, insya Allah kalau punya UV meter silahkan, nanometer UVB sekitar jam 10 sampai jam 11, 9 sampai jam 11. Dan di sini kalau kita pergi beribadah ke tanah suci, kita melihat anak unta sedang berdiri dari kepanasan, duduknya di atas pasir. Nah ini baik sekali kalau kita mau lari pagi, kita mau berenang, kita mau jogging gitu ya. Dan kemudian nutrisi, apa itu nutrisi yang terbaik? Al-Baqarah 168, seorang Islam, makanlah halal, toyib, dan berasal dari bumi. Jangan hanya halal dan toyib, tapi makanannya instan. Maksudnya berasal dari bumi adalah tumbuh dari bumi, karena memang manusia berasal dari bumi, dari tanah. Jadi cukupkan bahan baku agar kita mencukupkan kebutuhan sel-sel tubuh kita. Karena ingat, DNA merupakan susunan asam amino. Ada 20 asam amino, ya, 10 macamnya harus dari luar, esensial, dan tubuh tidak bisa membuatnya sendiri. Dan kalau tidak makan asam amino, bagaimana tubuh bisa menyusun DNA gitu. Dan ternyata Masya Allah Islam punya solusi. Dalam madu yang asli terdapat 20 asam amino. Pantas Rasulullah mengatakan madu sebagai penyembuh. Dan umat Islam yang tidak pernah minum madu, pantas dia sakit-sakitan. Kemudian manajemen stres yang baik. Dalam hal ini kita sebagai makhluk yang beriman bahwa apapun stresnya, kalau kita paham bahwa problem kita di dunia ini, ayat Al-Baqarah ayat 2 terakhir ya, ada Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. Kembalikan semua masalah kepada Allah. Bukankah dalam Quran juga dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 mengatakan bahwa kita sebagai manusia kalau sudah punya masalah kembali mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Jadi ini cara-cara Islam juga untuk kita melakukan manajemen stres yang baik. Kemudian relationship, ikhtiar untuk silaturahim, menjalin ukhuwah yang baik. Saya di Jambi, sahabat-sahabat saya PPNI ada di Yogyakarta. Insya Allah ini terjadi karena Allah, kita menjalin silaturahim. Insya Allah, Allah ganjar dengan panjangnya usia kita, murahnya rezeki kita. Nah, 5 modifiable personal lifestyle factor inilah yang akan membuat functional medicine itu dapat kita lakukan untuk membuat pengobatan kepada pasien-pasien kita yang menderita penyakit degeneratif. Karena secara epigenetika mampu men-switch off dan men-switch on gen. Mana yang baik diaktifasi, yang buruk dibungkam. Nah, ini beberapa status yang memang diisi dari pendekatan functional medicine. Memang agak ribet dan ini perlu kursus berbulan-bulan untuk kalau ingin menjadi praktisi functional medicine. Karena kita juga mencari tahu dengan waktu yang cukup lama terhadap satu individu. Namun kalau ikhlas insya Allah Allah mudahkan. Bayangkan ya, kita mencari anteseden dalam status ini, bagaimana kesulitannya, bagaimana dia, sampai ada nih usia 7 tahun, parent divorce ya, mencari bagaimana meritnya, ada ibu menikah lagi, ini sampai ditanya seperti ini ya. Ini luar biasa. Bahkan kalau saya pikir ini ternyata berdampak nanti dengan penyakit-penyakit, akhirnya perut kembung, penyakit lambung, penyakit low energy, depresi, mood. Jadi ini luar biasa. Penyakit-penyakit yang kadangkala anamnesisnya tidak relevan, tapi ternyata ketika kita menjadi pendamping provider kesehatannya dengan kita benar-benar berempati dengan pasien kita, inilah yang dikatakan sebagai functional medicine approach yang ingin saya sampaikan.
Nah, jadi ini kembali semua syariat Islam pasti menyehatkan hidup sehat dan bahagia dengan Al-Quran dan Sunnah melalui pendekatan integratif medicine dan functional medicine, holistic care. Jadi kita sebagai nakes, pedulilah kita. Bagaimana daily rhythm balance kita yang kita lihat di sini ya, ada lingkaran jam biologis tubuh yang fitrah secara Islami, bagaimana exercise olahraga kita, bagaimana makanan kita, lingkungan kita yang bersih, tidur dan bangun kita, bagaimana silaturahim kita, bagaimana mind body koneksi dengan spiritualitas kita. Inilah yang merupakan salah satu faham integratif dan fungsional yang holistik yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya barangkali tentang corona, ada satu slide lagi, barangkali tolong dibantu dari sana. Mungkin hanya 10 menit, saya mohon waktu ya tambahan, karena tadi saya terlambat. Bisa panitia untuk membantu share dari materi berdamai dengan corona tadi. Saya hanya coba, yaitu saya tadi kurang bisa upload di sini. Kita mulai buka saja. Saya hanya untuk menguatkan bagaimana sahabat-sahabat, ya tolong bantu slide-nya. Selanjutnya, cepat saja. Ya kita kembali ke Quran, bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran agar kita, karena Rasulullah juga bersabda, jangan sampai kita menyia-nyiakan dua hal penting dalam hidup. Pertama adalah kesehatan dan waktu luang. Jadi selagi kita masih sehat, selagi kita tidak terpapar COVID-19 gitu ya, jangan sia-siakan waktu luang dan kesehatan kita. Ya, terus slide berikutnya ke bawah terus. Tolong bantu saya, terima kasih. Ya ini tadi sudah, langsung saja saya mau cerita tentang VIROM. VIROM ini, ya lanjut, ini WHO mengatakan sehat bukan hanya fisik, tapi juga meliputi mental dan ekonomi. Ini sudah ya, WHO juga sudah memayungi tentang pendekatan tibu nabawi salah satunya. Dan ini ya, penyakit wabah infeksi mikroorganisme, jangan kita menyalahkan makhluk jasad renik sebagai biang utama penyakit. Kalaupun kadarullah Allah mengizinkan wabah gitu ya. Kadangkala kita, saya coba analogikan curhat nih sedikit. Kita menerima amplop surat gitu ya. Amplop surat barangkali kita kalau menerima surat ya, kita mau amplopnya itu warna apa, bentuknya apa, oke gitu ya. Tapi yang paling penting isi dari amplop itu apa? Pesan dari, oh ada surat. Nah, Allah menurunkan wabah corona ke muka bumi seluruhnya. Namun barangkali sebagai tenaga kesehatan kita hanya mungkin mengolak-alik, membolak-balik amplopnya. Bagaimana ya? Tapi kontennya sebagai makhluk beriman apa? Ketika Allah berfirman, ketika Allah menurunkan suatu wabah, ta'un waktu itu ada hadis sahih, karena adanya fahisyah, kezoliman yang sangat banyak di muka bumi, maka Allah akan turunkan wabah. Nah, jadi kalau sebagai seorang nakes yang beriman, yang berlandaskan kepada ulul albab tadi, kita mencari esensi. Oh, barangkali manusia terlalu jolim, tangannya terlalu banyak, dosa-dosa yang kita buat, Allah turunkan wabah. Yang pertama dilakukan adalah bagaimana kita iman booster dulu. Jadi bukan imun booster dengan ramuan, tapi iman. Allah, aku ridho dengan wabah, dan aku ya Allah, kalaupun aku sampai terkena wabah, insya Allah engkau ganjar syahid. Namun izinkan dengan iman ini Allah, aku dapat mempengaruhi nakes-nakes sahabat-sahabatku, bahwa kita tidak perlu menyalahkan jasad renik. Kenapa? Suatu ayat yang membuat saya tafakur berikutnya adalah, dalam satu ayat Al-Quran, di slide berikutnya, ya ini. Oke, selanjutnya terus ada satu ayat bahwa Allah menfirmankan bahwa kamu seperti makhluk-makhluk yang lain, juga seperti umat-umat juga. Nah, terus aja ini slide berikutnya. Nah, ini. Dan tidak ada seekor binatang pun, dan juga kamu gitu ya. Al-An'am ayat 68 tadi ya. Mereka semuanya umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada yang kami luputkan dalam kitab, kemudian Tuhan mereka dikumpulkan. Berikutnya, dan semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau sudah begini, maka kita akan positive thinking. Wahai corona, engkau virus makhluk Allah. Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya, termasuk corona, bertasbih kepada Allah. Dan satu pun melainkan bertasbih memuji Allah. Jadi kita berdamai dengan corona dari ayat ini saja sebagai manusia yang beriman. Dengan begini, kalaupun takut dengan corona, bukan takut karena mau mati. Siapa yang menjamin ajal karena corona kita mati? Mungkin asbab sebagai wasilah kita ke infeksi corona langsung wafat, tapi bukan karena corona kita wafat. Sudah di zaman syahadah rububiyah dalam alam rahim, Allah sudah menentukan kapan ajal kita. Jadi
kita di sini saya ingin menyampaikan you are not alone. Tubuh kita 100 triliunan sel dan ternyata satu sel tubuh kita dijaga oleh 10 mikrobiom atau makhluk yang meliputi jamur, virom, virus dan juga bakteriom yang semuanya menunjang innate immunity. Jadi sejak manusia itu berstatus sebagai janin, kita sudah dititipi yang disebut mikrobiom dari dalam rahim ibu kita. Kemudian lahir partus, kemudian diberikan ASI, kemudian diberikan teknik gitu ya, menambah mikrobiom dalam tubuh. Dan ternyata mereka lah sebagai garda terdepan innate immunity. Jadi kalau kita lihat analogi suatu kompleks perumahan, ada satpamnya gitu ya, mereka penjaga garda terdepan dari maling gitu ya. Jadi kalau kita berhentikan satpamnya, kita malam-malam buka pintu, ya maling gampang masuk karena penjaga satpam yang memportal di depan tidak ada. Jadi sama, ingatlah di bulu hidung, di kulit, di saluran cerna, semua ada kuman baik. Kenapa dia bisa jadi intruder menyusup? Jadi anggap saja corona sebagai oportunis. Jadi suatu jasa ternik yang punya kesempatan masuk menerobos kepada orang-orang yang barikade garda terdepan sistem innate-nya lemah. Benar, orang yang manula dan anak-anak kecil, wanita hamil, memang sistem imun sedang lemah. Namun apakah kita bisa meningkatkan sistem imunitas kita dengan kita mengerti bagaimana kita bisa hidup simbiosis komensalisme dengan mikrobia hidup dalam tubuh kita? Bisa. Contohnya seperti apa? Ya, slide berikutnya. Bagaimana kita melihat slide berikutnya? Oke, slide selanjutnya. Nih kita lihat. Bagaimana kita melihat tubuh kita yang mungkin terpapar dari corona tadi, di saluran pernafasan kita punya suatu sel-sel mukosa, di mana mereka harus junctionnya punya integritas ya, integrity permukaan dari antar sel-sel dari saluran nafas. Nah ternyata kita lihat lagi gambaran di sini, terus selanjutnya terus tolong bantu saya. Ini tadi sudah dibahas. Ya lanjut terus. Oke, ya. Jadi intinya apa? Ketika kuman-kuman baik yang membuat integritas tadi habis, maka gampanglah menyusup intruder tadi ya ke dalam dinding sel yang lebih dalam lagi dan mulai masuklah ke dalam DNA kita. Karena ada beberapa yang kena corona atau COVID-19, dia bisa sembuh. Bahkan ada yang orang tanpa gejala ya, saya lupa terminologinya sekarang apa, tapi ada yang asimptomatik gitu kan sekarang gitu ya. Tadi pagi pasien saya positif, rapid test positif, sehingga saya rujuk ke rumah sakit umum pusat. Karena dia hamil gitu ya, tapi tidak bergejala batuk pilek, tidak demam gitu ya. Jadi saya pikir, ya barangkali dia termasuki, tapi tidak sampai masuk ke DNA. Nah terjadinya susupan dari virus corona itu dan terjadi manifestasi perubahan dari metabolisme tubuh adalah ketika dia mampu menyematkan dirinya ke dalam struktur RNA kita. Itulah yang dikatakan dia sebagai virus RNA gitu ya. Kalau dia virus DNA ya maksudnya ke DNA. Contoh virus DNA ya virus kanker serviks misalnya atau virus cacar gitu ya. Nah, jadi hal-hal inilah yang harus kita tahu. Bagaimana supaya sistem tubuh itu baik? Ikuti Rasulullah. Bagaimana menjaga kebersihan ya dengan kita berwudu, kita mandi gitu. Kemudian makan makanan yang halal, thayyib dan berasal dari bumi, makan jangan berlebihan, olahraga rutin, kerja istirahat seimbang, cukup tidur, jiwa yang sehat dan berpikiran positif ya. Ini semua tuntunannya di Rasulullah gitu ya. Ya, slide berikutnya. Kenapa harus kita tenang? Ya, ini sudah tadi kita bahas. Selanjutnya, nah ini. Jadi Rasulullah ingatkan pesan pada kita, ada penyembuhan yaitu madu dan Quran. Madu ternyata kalau kita makan, kita punya satu sistem imun regulator ada di dada, di timus. Jadi kalau manusia itu kadang-kadang nggak sadar ya, semakin dia tua, timusnya makin habis. Pantaslah kita semakin rentan. Semakin bayi anak itu lahir makin besar timusnya gitu ya. Bahkan ada anak bayi yang wafat timusnya hilang gitu ya. Jadi timus ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika kita minum madu, satu riset tahun 2004 mengatakan bahwa manfaat dari madu terhadap antibodi ya dan membuat melawan secara independen antigen yang masuk ke dalam sistem timus tadi. Jadi luar biasa madu ini. Tadi ingat selain dia sebagai sistem kekebalan tubuh juga mengandung 20 macam asam amino yang membantu mencukupkan bahan baku dari DNA seluruh tubuh kita. Slide berikutnya.
selain tadi madu, nah ketenangan hati. Jadi happiness ya akan mensupport dari sistem imun. Kenapa? Ada satu riset yang luar biasa saya pernah baca, orang yang sangat mengeluh ya, orang yang memang manusia sangat mengeluh itu. Orang yang sangat panik, cemas itu diambil darahnya ternyata mengandung banyak zat-zat vasoaktif inflamasi gitu ya. Hanya sekedar panik dan cemas saja gitu. Dan ternyata kalau kita tahu solusinya, takwa itu ada di sini, sampai menunjuk ke dada, di sini ada timus, ada jantung ya. Dan sekarang sudah ada 30 terakhir peneliti menghubungkan antara otak dan jantung ya. Otaknya tenang, maka jantungnya akan berdetak secara parasimpatisnya relaksasi gitu ya. Luar biasa sekali. Ya, lanjut berikutnya. Jadi tatalah kolbu kita atau hati kita agar kita juga sistemnya 11 tubuh organnya akan stabil dan berbekam. Jadi kalau dalam sesuatu dari apa yang kalian pergunakan itu baik, maka itu adalah bekam atau hijamah. Lakukan hijamah. Jadi cara hijamah tanggal sunnah tanggal 17 atau 20 atau 19 atau 21 di bulan Hijriah. Apalagi kalau kita melakukannya ayamul bid. Jadi puasa dulu di tanggal 13, 14, 15 ya di pekan lalu kita ayamul bid tapi bentrok ya dengan hari tasyrik. Kenapa saya mengajukan hari ayamul bid untuk berpuasa? Ayamul bid artinya bulan putih. Kalau dipandang di luar malam hari adalah bulan purnama. Ketika bulan purnama terjadi gaya gravitasi yang sangat besar. Dan gaya gravitasi adalah mengeluarkan atau mengembalikan semua ke dalam bumi. Jadi mendetoksifikasi tubuh secara optimal ya. Jadi tubuh mendetoks secara maksimal 3 hari, nanti hari ke-17-nya dibekam. Masya Allah, semua zat-zat yang tidak fitrah keluar dari tubuh. Jadi apa yang tidak fitrah keluar, kemudian kita lanjutkan dengan konsumsi madu dan makanan halal, thayyib dan berasal dari bumi. Insya Allah tubuh akan mencapai keseimbangan kembali. Ya, berikutnya setelah kita berbekam, jurnal-jurnal tentang bekam sudah luar biasa sekali ya. Bahkan ada guru saya di sini Pak Wahyudi Widada juga doktoral dengan bekamnya, risetnya, disertasinya ya. Lanjut lagi berikutnya. Ya, terus ya ini makanan yang halal dan baik ya, yang terdapat di bumi ya. Jadi jangan sampai kita tidak ngerti ini makanan yang baik. Karena suka bingung, Dok, saya makan yang baik tuh gimana kok ribet banget sih, Dok? Saya juga bingung kenapa Ibu ribet. Ibu tinggal ambil biji tanam ya, Bu. Nanti tumbuh pisang tinggal petik makan pisang, tanam timun, tanam tomat. Saya sudah mengimplementasikannya di rumah saya sendiri sampai beternak ikan juga saya buat sendiri. Dengan begitu saya merasa ya Allah gitu ya, kita berusaha memakmurkan bumi untuk mencukupi kebutuhan tadi, makanan halal, thayyib dan berasal dari bumi. Kadang banyak fitrah-fitrah yang tidak berasal dari bumi. Makannya sih makan ikan, tapi ikannya dikasih pelet. Peletnya berasal dari tepung darah sapi. Bagaimana caranya ikan makan tepung darah sapi? Akhirnya nggak fitrah. Masuk ke tubuh manusia, penyakit autoimun muncul. Nah ini penyakit-penyakit yang karena manusia kurang menggunakan akal dan imannya. Ya, slide. Jadi kita lihat gambar makanan di sini ya. Insya Allah Indonesia dengan mega biodiversity terbesar nomor 2 di dunia, nggak akan sulit mencari makanan yang seperti ini. Nggak akan sulit. Jadi, dan gunanya makanan ini ditinjau dari sudut pandang nanobiologi. Ya, berikutnya. Di sini saya ingin menceritakan bagaimana semua makanan ini adalah ciptaan Allah dan mereka itu adalah suatu senyawa kompleks di mana atom dan inti dari atomnya mempunyai elektron semuanya berpasangan sehingga kita mengenal sebagai antioksidan. Jadi kalau makan buah jeruk gitu ya, sebuah jeruk oke, vitamin C, tapi dia secara pandangan nanobiologi yang kecil, dia mengandung antioksidan. Artinya apa? Molekul atomnya punya elektron yang stabil. Sementara kita mengenal bahwa peradangan, bahwa polusi udara, polusi air, makanan cepat saji, inilah yang mengandung oksidan atau radikal bebas. Bagaimana bisa tubuh seimbang kalau kita jarang makan buah, makan sayur? Yang seyogianya Allah sudah katakan apa yang kuciptakan pasti berpasangan. Bukan hanya pasangan suami istri, bahkan dari yang kecil tadi biji-bijian pun sudah menjadi antioksidan yang punya elektron berpasangan. Sehingga kita mengenal dalam jurnal-jurnal ilmiah adalah free radical scavenger. Jadi jeruk sebagai free radical scavenger adalah pemulung radikal bebas. Nah ini yang manusia kurang tahu gitu. Jadi kenapa orang bilang empon-empon antivirus corona gitu. Oke memang bisa, tapi dia adalah membalance bagaimana mungkin radikal-radikal bebas yang bertumpuk yang sudah overwhelming dalam tubuhnya dengan kita makan makanan yang tadi alami mengandung sumber antioksidan untuk menetralisir dari radikal bebas yang bertumpuk-tumpuk di badan. Karena ingat, penumpukan radikal bebas akan menimbulkan penyakit, menimbulkan badai sitokin. Badai sitokin maka menimbulkan inflamasi yang masif di seluruh tubuh.
inilah yang akan menimbulkan penyakit manusia yang terinfeksi corona akan drop. Nah, kalau tadi manusia sudah tenang, makannya makanan halal thayyib dan alami dari bumi, ya minum madu, berbekam, insya Allah gitu. Saya pun sehari-hari di sini bekerja di rumah sakit, tidak pernah saya membatasi diri saya kalau ada pasien saya datang ke IGD jam berapapun. Bukan saya takabur, tapi dengan prinsip-prinsip integratif dan holistik seperti ini, saya bumikan ke diri saya dan sahabat-sahabat saya, insya Allah di rumah sakit tempat saya bekerja belum ada nakes yang terinfeksi sama sekali, walaupun kami melayani pasien-pasien yang menderita corona. Baik, berikutnya adalah jangan lupa hadis sahih, sedekah adalah obat terbaik. Jadi obati sakitmu dengan sedekahmu, dengan kita peduli dengan sekarang ya. Jadi dengan uh, bencana ini kita menjadi lebih peduli gitu ya, lebih peka kepada kemanusiaan. Insya Allah menjadikan wasilah kita untuk sembuh kalaupun terinfeksi dari penyakit virus corona. Ya, slide selanjutnya barangkali terakhir ya. Kita ya slide berikutnya. Oke, lanjut. Penutup terakhir saya tolong di paling bawah saja. Slide paling bawah saja. Inti hormon kebahagiaan sudah ya. Bagaimana hormon-hormon di otak ini sebelumnya. Ya, berikutnya lagi sebelumnya. Berikutnya. Nah, ini slide yang sebelum ini. Ya, ini. Suatu hari di hadapan kaum muhajirin, Rasulullah memberikan pesan penting kepada umatnya bahwa tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukan dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada pendahulu mereka. Jadi disinilah kita muhasabah diri, jangan kita menyalahkan kuman, kita menunjuk seseorang, 3 jari menunjuk kepada diri kita sendiri, barangkali manusia yang terlalu jolim, ya, kekejian. Di sini kalimatnya dalam hadis adalah fahisha. Fahisha dalam satu ayat Quran dikatakan sebagai perzinahan. Jadi barangkali di sekeliling kita, kita tutup mata tidak mengetahui adanya perzinahan yang makar gitu ya. Kita bisa mengingatkan, barangkali ini menjadi solusi kita untuk mencegah pandemi ini terus terjadi gitu. Minimal dari saya pendekatan kedokteran kandungan, saya jangan sampai ada lagi orang-orang yang hamil di luar nikah gitu ya. Saya melakukan pendekatan di hulu, bagaimana saya masjid ke masjid, jangan mencegah orang untuk tidak melakukan hubungan yang tidak Allah ridhoi gitu. Jadi baiklah demikian yang saya sampaikan, semua yang saya sampaikan yang sempurna yang baik dari Allah, segala kekhilafan kekurangan semua dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bertanya. Tadi saya yang slide pertama. Jadi ini ketiga kita tadi kan menemui akar masalah dari suatu penyakit di seseorang tadi yang integratif tadi. Nah, selanjutnya apa sih harus kita lakukan untuk mengatasi akar masalah tersebut? Apakah tadi dengan cara yang di slide itu dengan cara minum madu, terus ketenangan hati, berbekam, dan lain-lainnya. Dan juga apakah kita tetap harus mengatasi simptom yang tanda dan gejala yang dialami pasien, misalnya tadi ketika pasien datang ke dokter misalnya dengan keluhan nyeri kepala, terus tadi kan kita gali akar masalahnya, kita temu akar masalahnya, apa yang harus kita lakukan terhadap akar masalah tersebut, dan apakah tadi yang sakit kepalanya tadi kita obati juga dengan obat apa. Terima kasih dok, mungkin itu pertanyaan dari saya. Iya, memang ini pendekatannya. Terima kasih ya. Nah, ini ada step by step kita melakukan pendekatan. Jadi ketika sudah paham bahwa tubuh kurang lebih sampai 3 bulan akan self healing sendiri, restorasi dari sel, bahkan gennya pun yang rusak bisa switch off atau membungkam dirinya sendiri. Ini tetap nih kita lihat functional medicine path, langkah-langkah kita. Di sini butuh 15 menit saja. Yang pertama menemukan by ponsel juga bisa gitu ya. Bagaimana kita mengetahui apa sih keluhannya gitu ya. Kemudian juga kita mengetahui lab testnya. Setelah kita tahu, disinilah kita mulai mendekati, oh ternyata hidupnya nggak sehat gitu ya. Nah, apa 5 faktor yang perlu yang dalam satu poin ini yang di bawah, modifiable personal lifestyle factor. Hanya 5 saja yang kita anjurkan. Bagaimana tidurnya? Ya, bukan hanya minum madu saja. Minum madu tapi nggak tidur-tidur gitu, Bang. Habis sholat subuh langsung tidur, nggak pernah berjemur, nggak pernah olahraga, ya nggak bisa gitu. Ini yang disebut paham fungsional atau integratif. Anjurkan tidurnya bagaimana,
bangunnya bagaimana, olahraganya bagaimana, makanannya seperti apa polanya, bagaimana manajemen stres yang di manajemennya dengan spiritualitas yang baik dan juga relationship yang baik. Nah, nanti nutrition di sini bukan hanya nutrition yang sifatnya makan minum, tapi juga apa yang dihirup dan apa yang dibalur dan apa yang dilakukan dengan tubuh seperti hijama. Jadi hanya 5 faktor saja. Dan semua ini bisa kita lakukan dengan nutrisi, personalisasi nutrisi. Jadi kita sekarang luar biasa memang ya. Nutrisi ini ada 2 macam secara besar, makronutrien dan mikronutrien. Jadi seorang yang berpaham komplementer alternatif medicine, jangan hanya menganjurkan herbal medicine kalau mindsetnya cuma daun-daun saja gitu. Ingat, membran sel tubuh kita aja butuh lemak, butuh gula untuk ATP ya di mitokondria, butuh asam amino. Jadi kalau ada herbalis yang hanya suruh makan daun, lupa menganjurkan minum, makan telur gitu misalnya, makan minyak gitu misalnya, minyak zaitun, ya nggak bisa. Jadi nutrisinya juga harus holistik. Jadi ada makronutrien, karbo, protein, dan lemak, dan mikronutriennya vitamin dan mineral ya. Nah, inilah yang merupakan anjuran-anjuran dari Kesnakes yang bersangkutan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Dr. Maiti. Bagaimana Mas Hanafi? Apakah sudah cukup jelas untuk penjelasan dari Dr. Maiti? Cukup, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi mungkin peserta yang ingin mengemukakan pertanyaannya? Ya, ini barangkali memang di Indonesia kan untuk membumikan functional medicine ini belum familiar. Barangkali nanti dengan Pak Aris ya, gitu kita sama-sama di IMF, kita akan membuat satu kursus terintegrasi agar tidak bingung apa ya setelah ini, habis ini ngapain ya gitu. Jadi Islam punya cara-caranya, tapi target-target implementasi ini untuk healing sel-selnya yang rusak itu juga ternyata punya guideline-nya, ada step by step-nya. Dan mungkin saya hari ini belum bisa jelaskan secara detail karena butuh waktu, karena saya juga belajar ini berbulan-bulan lamanya. Demikian ya. Assalamualaikum, maaf sebelumnya saya tulis rasis karena kondisi kurang efektif. Terkait dengan cancer, ada salah satu dari faktor penyebab cancer itu terkait dengan stres dan mungkin intervensinya bisa dilakukan dengan terapi murotal untuk pengendali stresnya. Kemudian yang mau ditanyakan, apakah ada kriteria dari terapi murotal tersebut dan waktu yang efektif itu kapan serta berapa lama? Kemudian apakah ada referensi buku yang bisa direkomendasikan terkait untuk terapi murotal tersebut? Ya, baik. Baik, penyakit kanker adalah penyakit yang mutasi DNA ya. Jadi sel kankernya membelah secara berlebih-lebihan. Jadi sudah tidak sesuai dengan waktu apoptosis. Jadi nggak gagal apoptosis. Jadi bukan hanya faktor stres saja. Ingat, penganut sistem integratif bukan hanya faktor makanan, bukan hanya faktor stres. Tadi makanan juga berpengaruh. Contohnya begini, orangnya sangat baik sekali ya. Pernah saya mendengar, banyak sahabat saya, bahkan saya melihatnya sendiri ya, sangat hanif, santun, soleh, bahkan hafizoh gitu ya. Menderita kanker gitu. Apakah karena stresnya? Saya kira tidak. Dia adalah orang yang insya Allah qalbun salim. Tapi begitu saya melihat makanannya gitu ya, luar biasa gitu, sangat terpapar dengan zat-zat xenobiotik ya, dari terpapar plastik, terpapar penyedap rasa, pewarna makanan segala macam gitu ya. Jadi banyak faktor penyebab terjadinya kegagalan sel untuk beregenerasi. Nah, kemudian salah satunya terapi stres adalah Al-Quran. Iya sekali, bisa. Karena apa? Memang kan kita sudah punya akidah bahwa wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bahkan satu manusia yang pernah sakit, yang tidak pernah manusia sebelum dan sesudahnya menderita hal yang sama, itu Nabi Ayub, dengan hanya berdoa, Anni masani yaduru wa anta arhamar rahimin. Dalam satu hari, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Jadi, apapun kalau sudah akidahnya kuat, Allah akan turut campur dalam penyembuhan. Dan Quran Murotal, teman saya, ya nanti saya share melalui Bapak Aris, ada satu jurnal di UIN Malang, ya, meneliti bagaimana sel kanker itu mati dengan penelitian sel lain gitu ya, sel HeLa. Didengarin murotal, Al-Fatihah 30 menit sehari saja. Tapi sel lain ya, satu sel aja ya, bukan tubuh manusia ya. Kemudian dipapar murotal dan kemoterapi, dan dipapar kemoterapi saja. Masya Allah, dengan terapi murotal 80,14% sel kankernya berhasil apoptosis. Terapi kombinasi hanya 60% dan terapi
kemoterapi saja 64%. Nah, ini nanti saya share jurnalnya. Bisa dibumikan barangkali ya dengan terapi Al-Fatihah saja. Bayangkan Al-Fatihah saja sudah mematikan sel kanker 80%, gimana kalau khatam 30 juz gitu ya, Masya Allah. Saya sangat hakul yakin tentang hal ini. Untuk berapa banyak, kapan ya, itu harus diteliti. Gunanya kita sebagai nakes di sini yang sedang sekolah pendidikan, silakan diteliti. Durasinya, frekuensinya, untuk bisa kita menjelaskannya secara ilmiah, insya Allah. Demikian, Bu. Terima kasih, Dr. Meike.